Ini bawahannya barerot semua ya. Tuh, makanya cepat pertumbuhannya. Akarnya udah full. Udah full tuh, akarnya udah full. Ini berat akar. Ini berat baru disiram. Nah, ini belum dirapikan ya. Cabangnya udah wah. Harusnya ini diikat pakai kaptul. Cuman itulah. Ini apalagi udah sampai ke para-para nih. Saya juga nggak kepantau ini. Belum sempat dirapikan. Oke, segitu ya untuk sharingnya dan informasinya tentang perbedaan antara cutting yang digrafting sama kita digrafting pakai rostok barerot gitu. Dengan artian barerot itu yang tadi ya, yang lokalan yang sudah tumbuh, yang udah berakar, lalu kita grafting. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya sharingan saya kali ini buat para pemula. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update dulu update dulu, kita perbanyak bibit ya. Insya Allah mudah-mudahan hari ini beres ya. Saya mau grafting ada sekitar 200 grafting. Terus stok banyak, mudah-mudahan hari ini beres. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teknik yang saya lakukan di lapangan ya. Kalau penjualan bibit yang siap tanam itu contohnya saya menggunakan rostok ya, maksudnya barerot. Jadi sebelum saya grafting itu saya semai dulu bagian yang bakalan dijadikan rostok, bagian batang bawahan seperti ini polybagnya ukuran kecil ya, ukuran kecil, tapi perakarannya semua sudah dijamin yaitu perakarannya nomor 1 yang saya utamakan agar tuh ini dia keluar akar lagi. Ini kecil, ini tuh, ini tadi dipotong di sini, dipotong nanti disambung sama jenis impor atasnya. Ini bawahannya saya pakai lokal yang disebut rostok itu ya. Ini jenis Bella, ini sama, ini jenis Bella. Nah, nanti kita sambung di sini. Nah, contohnya yang sudah jadi ya, yang seperti ini nih, ini dibelah. Mungkin ini juga nih. Ini udah akarnya udah penuh ya, udah full. Nah, seperti ini. Dibelah 2, entesnya dibikin pi, dipotong pi. Ini bermacam-macam ya jenis, ada di belah sana juga banyak. Ini mau grafting banyak nih yang belum beres. Belum di belah sana ada sekitar 300 RS lagi yang belum saya grafting. Mudah-mudahan hari ini beres, mudah-mudahan gitu kan. Soalnya kalau besok udah beda cerita, besok mau acara keluar lagi. Mulai lagi kita start perawatan di tempat pelanggan. Makanya 2-3 hari ini saya usahakan perawatan yang di rumah. Alhamdulillah sekarang grafting. Oke sih ya, saya membahas yang pertama ya, topik yang pertama itu. Nah, kenapa saya menggunakan rostok barerot? Karena pertama lebih simpel, kedua begitu dia pindah ke tempat yang lebih besar, dia akan pertumbuhannya akan lebih cepat. Dan begitu pindah ke pelanggan, bibit itu udah siap untuk di grounding maupun di tempat medan seperti apa aja lah, pokoknya udah siap tempur gitu. Jadi bibit yang saya kembangkan insya Allah mau di pemula langsung maupun yang baru mau menanam, insya Allah ya berhasil, insya Allah. Apalagi dia dipandu ya, apalagi dipandu orangnya istilahnya
mau tanya, insya Allah akan peluang untuk berhasil itu lebih tinggi, karena perakaran memang pas di grafting juga udah mapan ya. Nah ini contohnya ya, kenapa bibit di saya sedikit agak mahal mungkin di tempat seperti tempat-tempat yang lain mungkin, tapi itulah ya, saya mengutamakan kualitas itu aja. Ini contohnya ya yang udah jadi. Ini contohnya yang udah jadi, mungkin satu spill, ini satu nih udah jadi. Nah ini langsung ngebut, ini baru 1 bulan grafting. Nah ini masih bahan. Nah ini masih baru tadi ya, baru beres tadi. Nah ini belum saya rapihkan, masih berantakan. Nah ini contohnya yang sudah jadi ya. Nah ini yang di depan saya ini daunnya sampai kering begini nih. Tuh, ini enteng banget ini, nggak kesiram. Ini daunnya sampai kuning, beda. Jadi kurang perawatan ya. Karena saya banyak di lapangan, ini sampai enteng begini. Sampai enteng. Perakarannya udah dijamin ya, full. Ini kalau dipindahin ke tempat yang lebih besar, wah beda pertumbuhannya tuh, beda ngebut. Nah ini. Jadi seperti ini ya, yang udah jadi itu. Ini belum dipakein ajar. Ini saya grafting 1 bulan yang lalu ya. Jadi belum hampir 2 bulan, ini 1 bulan yang lalu saya grafting. Jadi ini hasilnya. Nah seperti ini tuh, ini baru beberapa hari tuh udah terubus. Nah ini juga nih, ini Rostock RM nih. Nah tuh, ini kalau ada yang seperti ini nih di Rostock, di lokalan di bawahnya Rostock harus dipotek nih, ini yang ini kita buang biar fokus ke sambungan. Nah contohnya seperti ini. Nah ini sama semuanya menggunakan Rostock yang udah berakar ya, barerot gitu. Ini bawahannya barerot semua ini. Bawah. Update dulu update dulu, kita perbanyak bibit ya. Insya Allah mudah-mudahan hari ini beres ya. Saya mau grafting ada sekitar 200 grafting. Rostock banyak. Mudah-mudahan hari ini beres. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teknik yang saya lakukan di lapangan ya. Kalau penjualan bibit yang siap tanam itu contohnya saya menggunakan Rostock ya, maksudnya barerot. Jadi sebelum saya grafting itu saya semai dulu bagian yang bakalan dijadikan Rostock, bagian batang bawahan seperti ini polybagnya ukuran kecil ya, tapi perakarannya semua sudah dijamin ya. Tuh perakarannya nomor 1 yang saya utamakan agar tuh, nah ini dia keluar akar lagi. Ini kecil, ini tuh, ini tadi dipotong di sini, dipotong nanti disambung sama jenis impor atasnya. Ini bawahannya saya pakai lokal yang disebut Rostock itu ya. Ini jenis Bella, ini sama, ini jenis Bella. Nah nanti kita sambung di sini. Nah contohnya yang sudah jadi ya, yang seperti ini nih, ini dibelah. Mungkin ini juga nih, ini udah akarnya udah penuh ya, udah full. Nah seperti ini dibelah 2, entesnya dibikin pi, dipotong pi. Ini bermacam-macam ya jenis, ada di belah sana juga banyak. Ini mau grafting banyak nih yang belum beres, belum di belah sana ada sekitar 300 RS lagi yang belum saya grafting. Mudah-mudahan hari ini beres, mudah-mudahan gitu kan, soalnya kalau besok udah beda cerita. Besok mau acara keluar lagi, mulai lagi kita start perawatan di tempat bangan. Makanya 2-3 hari ini saya usahakan perawatan yang di rumah. Alhamdulillah sekarang grafting.
Oke sih, saya membahas yang pertama ya, topik yang pertama itu. Nah, kenapa saya menggunakan rostock barerot? Karena pertama lebih simpel, kedua begitu dia pindah ke tempat yang lebih besar, dia akan pertumbuhannya akan lebih cepat. Dan begitu pindah ke pelanggan, bibit itu udah siap untuk di grounding maupun di tempat medan seperti apa aja lah. Pokoknya udah siap tempur. Itu. Jadi bibit yang saya kembangkan insya Allah mau di pemula langsung maupun yang baru mau menanam, insya Allah ya berhasil, insya Allah. Apalagi dia dipandu ya, apalagi dipandu orangnya istilahnya mau tanya, insya Allah akan peluang untuk berhasil itu lebih tinggi, karena perakaran memang pas di grafting juga udah mapan ya. Nah ini contohnya ya, kenapa bibit di saya sedikit agak mahal mungkin di tempat seperti tempat-tempat yang lain mungkin, tapi itulah ya, saya mengutamakan kualitas itu aja. Ini contohnya ya yang udah jadi, ini contohnya yang udah jadi, mungkin satu spill, ini satu nih udah jadi. Nah ini langsung ngebut, ini baru 1 bulan grafting. Nah ini masih bahan. Nah ini masih baru tadi ya, baru beres tadi. Nah ini belum saya rapihkan, masih berantakan. Nah ini contohnya yang sudah jadi ya. Nah ini yang di depan saya ini daunnya sampai kering begini nih. Tuh, ini enteng banget, ini enggak kesiram. Ini daunnya sampai kuning, beda. Jadi kurang perawatan ya. Karena saya banyak di lapangan, ini sampai enteng begini. Sampai enteng. Perakarannya udah dijamin ya, full. Ini kalau dipindahin ke tempat yang lebih besar, wah beda pertumbuhannya tuh, beda ngebut. Nah ini jadi seperti ini ya, yang udah jadi itu. Ini belum dipakein ajar. Ini saya grafting 1 bulan yang lalu ya, jadi belum hampir 2 bulan, ini 1 bulan yang lalu saya grafting. Jadi ini hasilnya. Nah seperti ini itu, ini baru beberapa hari tuh udah terubus. Nah ini juga nih, ini rostock RM nih. Nah tuh, ini kalau ada yang seperti ini nih di rostock, di lokalan di bawahnya rostock harus dipotek nih, ini yang ini kita buang biar fokus ke sambungan. Nah contohnya seperti ini. Nah ini sama semuanya menggunakan rostock yang udah berakar ya, barerot gitu. Ini bawahannya barerot semua, ini bawahannya barerot semua ya. Tuh makanya cepat pertumbuhannya, akarnya udah full tuh, akarnya udah full. Ini berat akar, ini berat baru disiram. Nah ini belum dirapikan ya, cabangnya udah, wah harusnya ini diikat pakai kaptul, cuman itulah. Ini apalagi udah sampai ke para-para nih, saya juga nggak pantau, ini belum sempat dirapikan. Oke segitu ya untuk sharingnya dan informasinya tentang perbedaan antara cutting yang di grafting sama kita di grafting pakai rostock barerot gitu. Dengan artian barerot itu yang tadi ya, yang lokalan yang sudah tumbuh, yang udah berakar, lalu kita grafting. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya sharingan saya kali ini buat para pemula. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.